きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Cerita kali ini, wilayah Seastorm sedang mengadakan acara festival musim panas. Scene pertama, Choji dengan senangnya menjemput Sakura dan teman-temannya. Sakura yang kaget menanyakan Togam kemana. Choji menjawab bila Togam terlalu sibuk. Jadi, Choji yang datang untuk menjemput mereka. Sesampainya di lokasi acara, Choji lalu mengatakan selamat datang ke mereka di festival musim panas kota Hiragahara dan menyuruh mereka untuk menikmati acara itu. Suwo lalu mengatakan bila Choji selalu ceria terus. Niran mengatakan tak pernah pikir bila mereka akan kembali ke wilayah Seastorm. Kiryu mengatakan bila dia sudah mendengar rumor, tapi di situ benar-benar tidak ada tempat selain kedai bir. Suge menjawab Kiryu, ya. Dan Sakura yang bengong, dia lalu mengingat beberapa hari yang lalu. Di saat Sakura mandi, handphone Sakura terdengar bunyi terus. Dia lalu bergegas untuk mengambil handphonenya. Dan ternyata itu telepon dari Togamjo. Sakura sampai berpikir Togam mendapatkan nomor telepon Sakura dari mana. Setelah dipikir-pikir, ternyata mereka bertukar nomor di saat Sakura mengunjungi markas Seastorm sebelum perang itu terjadi. Sakura langsung mengangkat telepon itu saja. Obrolan pun lalu terjadi. Toga mengatakan, "Halo Sakura, maaf sekali, apakah kamu akan tidur?" Sakura menjawab tidak. Toga mengatakan, "Aku senang menelponmu di saat yang tepat. Karena aku buruk dalam menulis pesan yang panjang, jadi aku putuskan untuk menelponmu saja. Itu karena sebuah kota di wilayah kita akan segera menyelenggarakan festival musim panas. Jadi jika Sakura dan teman-teman punya waktu, semua harus datang. Di sana ada mie goreng, okonomiyaki, taiyaki, apel manisan, dan masih ada banyak makanan yang berbeda. Dan bukan hanya tentang makanan. Di sana juga ada galeri penembakan dan segala jenis permainan lainnya." Sakura lalu menjawab bila dia akan datang ke sana. Togam lalu menjawab, "Ya. Kita bertemu di depan terowongan pada bulan Agustus jam 5 sore. Terdengar bagus bagimu." Dan hanya itu yang diingat oleh Sakura. Dan mereka yang sudah berada di festival itu, Choji lalu mengajak mereka semua untuk bertemu Togam. Choji lalu mengatakan ke Togam bila Sakura dan yang lainnya sudah datang. Togam lalu menyambut kedatangan Sakura. Namun karena pelanggan banyak dan Togam ikut membantu, Togam meminta ke mereka untuk lihat di sekitar dulu. Dan Togam akan menyusul nantinya. Sakura lalu menjawab oke. Dan lalu berjalan keliling. Dan di saat keliling, mereka bertemu dengan Umemiya, Tsubakino, dan Sugishita. Mereka semua saling sapa. Tsubakino mengatakan bila semua harus mengenakan yukata atau jimbe di sebuah festival. Menurut Tsubakino, mereka semua terlihat sangat cantik. Nirai menjawab terima kasih. Dan Tsubakino juga terlihat sangat cantik. Dan Umemiya lalu mengatakan bila di situ akan ada segerombolan anak Furin malam ini. Karena Hiragi memberitahu bila Sako juga mengajaknya keluar. Nire juga memberitahu bila Anze dan yang lainnya juga akan datang. Suo menanggapi bila anak kelas 1 semuanya akan di situ. Mendengar itu, Tsubakino lalu mengatakan bila ucapan terima kasih yang lalu dibawa Furin, semua orang bertukar nomor dan tumbuh sangat dekat. Bahkan beberapa tim dari Tsubakino juga mengatakan bahwa mereka juga diundang. Dan tiba-tiba Tomiyama Choji datang menyambut Umemiya. Umemiya lalu mengatakan terima kasih karena sudah mengundang.
Choji menjawab, sama-sama kali. Dari situ, Choji lalu mengajak Umemiya untuk melihat galeri menembak. Untuk melihat siapa di antara mereka yang mendapatkan hadiah terbanyak. Umemiya lalu berpamitan ke tim Sakura dan menuruti ajakan Choji. Setelah itu, mereka semua lalu menikmati festival itu saja. Dan setelah berkeliling menikmati acara festival musim panas itu, kini tim Sakura lalu kembali mendekat ke tempat Togam berada. Dan Togam juga terlihat sudah selesai membantu, karena kakek pedagang sudah datang kembali. Kakek itu juga mengatakan maaf kepada tim Sakura, karena kakek tadi ada sesuatu yang mendesak. Jadi kakek itu harus pergi. Makanya meminta ke Togam untuk membantu. Dan kakek itu lalu memberikan 6 kotak mie goreng untuk mereka. Mereka menerima saja. Dan lalu karena Togam sudah tidak sibuk, Nire mengajak Suo Kiryu dan Sugiura untuk meninggalkan Sakura dan Togam. Karena Nire pikir pasti ada banyak hal yang ingin mereka berdua bicarakan. Mereka berempat lalu pergi saja. Dan lucunya mereka yang berjalan pergi, Suo mengajak untuk pergi ke rumah hantu. Dan padahal Sugiura yang takut akan hantu. Togam yang melihat mereka pergi mengatakan bila mereka penuh perhatian. Dan karena ada taman di dekat situ, Togam lalu mengajak Sakura untuk duduk di taman dan makan bersama. Sakura menuruti saja. Setelah beberapa saat, mereka sudah sampai di taman. Mereka lalu mengobrol. Togam menanyakan apakah Sakura bersenang-senang. Sakura menjawab iya. Togam lalu mengatakan bila festival itu memang menyenangkan. Bahkan sekotak mie goreng saja bisa dapat terasa sangat berbeda dan istimewa. Dari situ Togam lalu bercerita. Ketika dulu Togam masih kelas 6, kakek Togam mengajak Togam untuk membantu segala jenis pan. Dan bahkan hingga hari itu, Togam masih membantu kapanpun mereka membutuhkan. Maka dari itu terjalinnya hubungan. Dan itu juga alasan Togam bergabung dengan si Storm. Di saat para kelompok itu mengacau, di saat sedang menyiapkan festival. Jadi Togam hancurkan mereka semua hingga hancur. Karena bagi Togam, festival itu adalah tempat di mana dapat terhubung dengan orang lain. Akan tetapi, Togam tak pernah membayangkan akan terhubung dengan Furin seperti itu. Siapa yang mengira menikmati festival bersama. Dan bagi Togam, itu berkat Sakura. Sakura yang kaget lalu menjawab bila Sakura tak melakukan apa-apa. Sakura lalu memakan mie itu saja. Dan ternyata itu enak sekali. Melihat itu, Togam juga senang. Sakura lalu menanyakan apakah Togam selalu memasak mie goreng untuk festival itu. Togam menjawab tidak selalu, tergantung siapa yang membutuhkan bantuan Togam. Togam pun juga lalu memakan mie itu saja. Namun itu membuat Sakura kaget, menanyakan apakah Togam baru saja menghirup semua makanan itu. Karena sekali suapan sudah habis, Togam lalu memberitahu banyak orang yang berkata bahwa mulut Togam itu besar. Dan Togam bisa menelan makanan itu dalam satu gigitan. Dan menurut Togam, Togam mungkin kalah dalam pertarungan. Akan tetapi,
Togam bisa mengalahkan Sakura dalam lomba makan. Sakura yang mendengar itu lalu menjawab, "Ya, benar." Tapi di saat terakhir kali, Togam yang mengalah dengan sengaja. Dengan tertawa, Togam lalu menjawab, "Kemenangan tetaplah kemenangan." Mendengar itu, Sakura masih menyaut. Tapi lagi pula, Sakura juga bisa makan banyak. Togam menjawab, "Oh ya, kemudian apakah kita harus lihat siapa yang bisa makan banyak?" Dan tiba-tiba seseorang datang memanggil Togam. Dan ternyata itu adalah Wani Jima. Jima lalu menanyakan ke Togam, kenapa Togam tidak bersama Choji dan anggota Sea-Storm yang lainnya? Togam menjawab, bila Choji pergi bersama Umemiya dan teman-temannya. Wani menjawab, jadi begitu. Setelah berbicara dengan Togam, Wani Jima yang melihat Sakura lalu mengatakan, jadi kamu Sakura, jadi kamu yang melakukannya. Kamu benar-benar punya wajah yang baik. Mendengar itu, Sakura sampai tercengang. Hah? Wajahku? Togam pun lalu menyuruh Wani Jima untuk duduk. Wani Jima lalu duduk saja. Setelah duduk, Wani Jima masih melanjutkan ucapannya ke Sakura. Untuk Sakura harus tahu, bila Togam sudah memberitahu banyak hal tentang Sakura kepadaku. Padahal Togam tak pernah berbicara banyak tentang seseorang selain Choji itu. Dan kamu Sakura sudah menaruh kesan dalam pada Togam. Dan aku juga tahu kamu punya ekspresi yang cukup menarik untuk melakukan itu. Dan bila kamu mau, tolong tetaplah berteman baik dengan Togam, oke? Mendengar itu, Sakura tambah heran. Teman? Dan lalu menanyakan ke Wani Jima, omong-omong, kamu itu siapa? Mendengar pertanyaan Sakura seperti itu, Wani dan Togam pun malah bengong saling menatap. Dan tiba-tiba terdengar seseorang memanggil nama Wani Jima. Tapi tunggu dulu, Be. Dan Anim mengucapkan terima kasih buat yang sudah nyawer ya. Lanjut. Dan ternyata itu adalah ucapan Choji. Datang bersama Umemiya dan teman-teman lainnya. Choji pun lalu mendekat ke Wani Jima. Dan Umemiya juga mendekat ke Wani Jima, sembari memanggil nama Wani Jima. Dan Wani Jima juga memanggil nama Umemiya. Dan Sakura yang mendengar nama Wani Jima juga bertanya-tanya. Suo dan Nirei juga bertanya-tanya tentang Wani Jima itu siapa. Dan Choji yang memberikan jaket Sea-Storm ke Togam. Choji juga mengatakan ke Togam, ingat kan saat pesta aku mengatakan bahwa teman kita yang dapat diandalkan akan kembali. Dan dengan senangnya Choji pun lalu menepuk-nepuk bahu Wani Jima. Dan setelah itu, Wani Jima yang melihat Sakura, Wani Jima lalu memperkenalkan dirinya kepada mereka semua bila dia bernama Wani Jima Yugo. Dan baru-baru itu kembali ke tim Sea-Storm. Dan Wani Jima juga senang bertemu dengan mereka semua. Mendengar ucapan Wani Jima seperti itu, mereka semua menanggapi dengan baik. Teman-teman Sakura pada mengatakan bila Wani Jima sangat keren. Antingnya juga terlihat cocok untuknya. Dan Wani Jima juga terlihat sangat tenang dan dewasa. Dan Arima, anggota Sea-Storm, juga mengatakan bila Wani Jima adalah orang terkuat di tim Sea-Storm setelah Togam dan Choji. Umemiya pun lalu merangkul Wani Jima dan mengatakan bila Umemiya belum melihat Wani Jima lagi sejak pertarungan di tahun pertama. Dan mengingat saat itu Wani Jima sangat kuat. Wani Jima lalu menanggapi bila Wani Jima tidak kuat seperti Umemiya, karena Umemiya adalah petarung terbaik pada saat itu. Umemiya lalu menanyakan lagi, saat harus datang ke pesta terima kasih Furin, apakah Wani Jima sibuk? Mendengar itu Wani Jima menanggapi bila Wani Jima seharusnya bersedia untuk pergi dan membantu dalam perang terakhir juga. Mendengar ucapan Wani Jima seperti itu, Arima dan kawan-kawan lalu mendekat ke Wani Jima dan memperjelas
ucapan Wanijima. Bila Wanijima saat itu sangatlah buruk karena dia dirawat di rumah sakit. Mendengar itu, Wanijima masih ngeyel. Sebenarnya tidak perlu ke rumah sakit, karena itu bukan masalah besar. Arima pun menanggapi bila itu adalah masalah besar, karena Wanijima saat itu diperban seperti mumi. Dari situ, Wanijima lalu mengatakan, apapun itu, karena saat itu Wanijima punya masalah tersendiri. Ume menanggapi, jadi begitu, kamu juga punya masalah? Hah? Wanijima menjawab, tidak terlalu dipikirkan. Tapi di saat Choji dan Togam bekerja sangat keras, dia memenuhi untuk bersama mereka. Dan satu yang lebih baik, jauh lebih baik dari sebelumnya, si Storm telah menjadi tim yang hebat. Dan setelah mengatakan itu, Wanijima lalu mengatakan terima kasih ke Umemiya dan Sakura karena berkat mereka sudah membuat itu terjadi, dan Wanijima berharap bisa menjadi teman mulai saat itu. Umemiya menjawab, tentu saja. Dan Sakura malah mengatakan, jatuhkan saja semuanya. Mendengar Sakura mengatakan itu, Mirai dari kejauhan lalu membenarkan. Sakura, jangan bertindak seperti itu. Maksud kamu harusnya, ya, mari bersahabat. Setelah itu, karena waktu puncak acara festival sudah dimulai, Arima lalu mengajak mereka semua untuk kembali. Karena Arima pikir mereka semua pasti ingin melihat puncak acara itu. Tapi sebelum mereka pergi, Togam juga memberitahu ke mereka, bila larut malam nanti juga akan ada kembang api, tampilan lengkap yang menghiasi langit. Jadi mereka para Furin harus datang bersama si Storm agar dapat menikmati pemandangan indah itu dari markas si Storm. Mendengar itu, para Furin pada setuju. Akhirnya mereka semua berjalan bersama untuk ke markas si Storm. Dan saat perjalanan, mereka juga masih bisa menikmati pentas atau pertunjukan di acara festival musim panas itu. Dan setelah beberapa saat, mereka semua sudah tiba di markas si Storm. Tapi sebelum mereka ke atap gedung si Storm, mereka semua juga disuruh untuk mengambil minuman. Setelah itu, mereka lalu pergi ke atap markas si Storm saja. Sesampainya di atap markas si Storm, mereka semua lalu menikmati kembang api itu. Dan saat melihat kembang api, Sakura hanya terus bengong. Togam lalu menanyakan ke Sakura, cukup kan pemandangannya? Sakura menanggapi, bila seluruh tubuh Sakura gemetar karena suara itu. Mendengar itu, Togam pun tersenyum. Sakura lalu menanyakan, kenapa Togam tersenyum? Togam pun lalu mengatakan, bila Togam sangat senang ketika semua orang melihat hal yang sama. Dan itu bukan hanya melihat perubahan kembang api saja, tapi senang bisa melihat mereka bersama semua orang. Dan setelah mengatakan itu, Togam lalu mengingatkan Sakura kembali bila saat perang terakhir itu juga ada kembang api. Dan itu luar biasa. Tapi menurut Togam, Sakura juga luar biasa. Sakura menanggapi, tapi saat itu juga masih membutuhkan bantuan Togam. Togam lalu mengatakan lagi, Togam pikir Endo itu monster nyata. Tetapi Sakura melakukan pertarungan yang sangat kejam dengan dia. Dan juga tidak kalah. Dan setelah itu, Togam juga tahu bila Sakura akan terus meningkat karena Sakura sangat kuat. Dan itu mungkin Sakura akan menjadi yang terbaik di Furin suatu hari nanti.
Dan di saat kata terakhir Togam itu juga diiringi kembang api yang besar meledak. Dan setelah Sakura mendengar perkataan Togam itu, Sakura lalu terbayang pertarungan Ume dan Chika. Sakura lalu berpikir, bila pria yang duduk di tempat yang ingin Sakura capai itu sangat luar biasa, dan Sakura merasa sangat jauh buat mencapainya. Bahkan Sakura mengira jika Kaji adalah seseorang yang layak menjadi yang teratas, maka Sakura bisa apa? Togam yang melihat Sakura terus bengong. Togam lalu memanggil Sakura. Bahkan Togam sampai meminta maaf, mengira apakah ucapan Togam tadi terlalu memaksa. Sakura sampai kaget dan lalu menjawab tidak. Bukan itu, Togam tidak ada yang salah. Togam yang mendengar itu, Togam lalu kembali menanyakan lagi ke Sakura. Hei Sakura, kamu punya anak-anak furin di pihakmu. Dan sepertinya kalian juga terlihat akur. Tapi kadang-kadang mungkin sulit untuk berbicara tentang masalah tertentu karena kamu sangat rapat. Tapi jika kamu pernah merasa semacam itu, datanglah temui aku. Aku akan dengarkan apapun yang kamu katakan karena aku orang luar dan sekaligus adalah temanmu. Mendengar ucapan Togam, Sakura kembali mengingat perkataan Umemiya ini. Setelah itu, Sakura lalu bercerita ke Togam saja. Bila Sakura datang ke Furin, hanya ingin mengalahkan pimpinannya dan menaklukkan sekolahan. Tetapi untuk mencapai yang teratas, Sakura tidak tahu apa yang harus Sakura lakukan untuk menjadi seperti Umemiya. Dengan menjadi kuat saja, kemungkinan bukan jawaban yang tepat. Dan bahkan jika Sakura ingin memiliki sesuatu yang ingin Sakura lakukan, Sakura belum mengerti. Mendengar itu, Togam pun sampai tertawa. Sakura sampai kesal. Apa-apaan Cok? Gua serius ini. Togam pun lalu menjawab, bila itu adalah masalah besar yang menimpa Sakura. Togam lalu menjelaskan, bila Umemiya adalah pria yang sungguh kuat. Setidaknya bagi Togam, dia adalah orang luar. Jadi, orang-orang memperhatikan dari dalam pasti benar-benar merasakannya pada tulang mereka. Dan Togam pikir, biasanya orang tidak akan khawatir tentang menjadi seperti dirinya atau gagal menirukannya. Tapi, Sakura, itu sesuatu yang kamu lakukan. Itu sebabnya Togam mengatakan itu adalah masalah besar. Sakura masih bertanya-tanya, apa yang salah dengan itu? Togam pun kembali menjelaskan, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja agar Sakura khawatir tentang itu, karena memang begitu yang Togam rasakan. Karena Togam tidak yakin apakah Sakura benar-benar harus menjadi seperti Umemiya. Mendengar itu, Sakura sampai kaget dong. Apa maksudmu, Cok? Togam pun kembali menjelaskan, Sakura, kamu tahu bunga umik, bunga plum, mekar lebih awal daripada kebanyakan bunga. Mereka berbunga di salju dan memimpin musim dingin ke musim semi. Tapi bunga sakura mekar pekat di musim semi. Hal itu secara praktis melambangkan musim semi saat mekar bersama dengan bunga yang lainnya. Bunga sakura tidak akan mekar di musim salju. Namun, jika cuaca terlalu hangat, maka bunga plum akan lain. Itu artinya sakura tidak pernah menjadi Umemiya dan tidak perlu agar itu berubah juga. Itu karena sakura punya penampilannya sendiri. Selain itu, sebagaimana Togam melihatnya, sakura bisa menjadi versi diri sakura sendiri dari pemimpin Furin. Dan sakura tidak perlu memikirkan apa yang ingin sakura lakukan atau apa yang akan terjadi setelah sakura sampai di puncak. Dan sakura bisa memulainya dari sini dengan memikirkan apa yang sakura ingin lakukan saat ini. Mendengar itu, sakura masih bertanya-tanya,
apa yang ingin Sakura lakukan. Togam kembali bertanya, apakah Sakura menginginkan sesuatu atau hanya mimpi? Dan jika Sakura menginginkan sesuatu, mungkin yang menjadi petunjuk besar bagi Sakura adalah teman-teman Sakura. Karena jalan menuju puncak kemungkinan akan menjadi masalah yang sulit. Togam lalu kembali bertanya, tetapi kamu tidak akan pernah membahayakan keinginanmu. Benar kan, Sakura? Mendengar itu, Sakura kembali mengingat ucapan terakhir Togam itu saat mereka berdua bertarung. Dan setelah itu, Sakura kembali menjawab bila ucapan Togam itu benar. Togam pun lalu tertawa dan masih mengatakan lagi. Di samping itu, Sakura masih tahun pertama. Jadi, Sakura jauh lebih tinggi dari diri Sakura sendiri di situ. Sakura dengan kesalnya lalu mengatakan, apa yang salah dengan berpikir ke depan? Teman-teman Sakura, Nire, Suwo, Sugi, dan Kiryu melihat Sakura berbincang dengan Togam itu membuat mereka sangat lega melihatnya. Dan setelah mendengarkan ucapan Togam itu, Sakura lalu berpikir bila Umemiya tidak ada hubungannya dengan itu. Dan hal itu Sakura baru menyadari bila Sakura bukanlah Umemiya. Maka dari itu Sakura mengerti Sakura harus melakukan apa yang Sakura mau dengan cara Sakura sendiri. Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Oke, terima kasih.